Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budian. Perkenalkan, saya Dwi Apriliani dengan NIM 2351 2030 7111 076 kelas C5 Psikologi Disabilitas. Di sini saya akan menjelaskan terkait resume ragam-ragam disabilitas. Jenis-jenis disabilitas yang akan saya jelaskan, yang pertama ada ADHD, yang kedua ada autism, yang ketiga ada tunanetra, yang keempat ada tunadaksa, yang kelima ada tunarungu, yang keenam ada tunalaras, yang ketujuh ada tunawicara, yang kedelapan ada disabilitas intelektual, yang kesembilan ada learning disabilities. Yang pertama akan saya jelaskan adalah ADHD. Definisi ADHD sendiri adalah kondisi yang membuat anak menjadi sulit mengontrol diri, sulit fokus, dan lebih aktif dari biasanya. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan dalam struktur otak dan fungsi perilaku, pikiran, dan emosi. Karakteristik ADHD sendiri, mereka mudah terdistraksi oleh stimulus lain, sulit duduk diam dan selalu bergerak, tampak tidak mendengarkan saat diajak bicara, dan sering bingung dan mudah kewalahan. Hambatan ADHD sendiri, mereka sulit mengendalikan perilaku atau impulsif. Mereka memiliki masalah fungsi eksekutif seperti sulit merencanakan, sulit mengatur langkah, dan mudah lupa instruksi. Mereka juga kesulitan dalam mengatur waktu, seperti sering menunda, tidak sadar waktu, dan tugas tidak selesai. Selanjutnya ada Autism Spectrum Disorder yang biasanya disebut dengan ASD. Definisi ASD sendiri adalah gangguan perkembangan otak dengan ditandai kesulitan dalam komunikasi, interaksi sosial, serta perilaku dan minat yang terbatas dan terjadi secara berulang dan sudah muncul sejak masa awal perkembangan anak. Karakteristik anak dengan ASD sendiri, yang pertama ada aloof, cenderung menghindar atau menyendiri, yang kedua pasif, mau berinteraksi tapi pasif, yang tiga aktif tetapi cara interaksinya kurang tepat, yang keempat kurang memahami perasaan orang lain, yang kelima tidak tersenyum pada situasi sosial. Hambatan pada anak dengan ASD, yang pertama ada hambatan interaksi sosial seperti sulit kontak mata, lebih suka menyendiri, dan tidak bermain bersama teman. Yang kedua hambatan komunikasi seperti terlambat bicara, mengulang kata, bahasa kaku atau tidak dipahami. Yang ketiga hambatan perilaku, minat sangat terbatas dan sulit menerima perubahan. Selanjutnya ada tunanetra. Definisi tunanetra sendiri adalah seseorang yang memiliki keterbatasan penglihatan meskipun telah dikoreksi dengan kacamata atau alat bantu lain. Ketajaman penglihatannya berada pada rentang 6/12 hingga 6/60 atau lebih buruk dari 6/60 serta memiliki lapang pandang kurang dari 20 derajat. Karakteristik tunanetra sendiri membutuhkan cara khusus untuk membaca dan memperoleh informasi seperti huruf braille, tulisan huruf yang besar, atau teknologi bantu lainnya. Nah, kategori dari tunanetra sendiri ini bervariasi, ada low vision, totally blind, buta warna, culin, atau tunanetra ganda. Mereka juga mengalami keterlambatan motorik, bahasa, sosial, emosional, dan kognitif jika gangguannya sudah muncul sejak dini. Hambatan yang dialami tunanetra, yang pertama mereka kesulitan untuk membaca dan mengakses informasi, baik itu tulisan di buku maupun online. Mereka juga kesulitan untuk belajar dan bekerja karena fasilitasnya kurang mendukung. Mereka juga sulit bergerak dan berpindah tempat secara aman. Mereka kesulitan bersosialisasi karena orang lain tidak memahami kondisi mereka, dan mereka harus menghadapi stigma seperti dianggap tidak mampu. Selanjutnya ada tunadaksa. Definisi tunadaksa adalah kondisi ketika bagian tubuh seseorang tidak bisa bergerak atau berfungsi dengan baik, misalnya pada otot, tulang, sendi, atau saraf. Penyebabnya dapat berupa bawaan lahir, kecelakaan, amputasi, polio, gangguan neuromuskular, atau penyakit kronis. Karakteristik tunadaksa sendiri, beberapa individu memerlukan alat bantu gerak seperti kursi roda, dan mereka dapat mengalami keterlambatan perkembangan motorik akibat gangguan fisiknya, dan yang selanjutnya gerakan tubuhnya bisa tampak kaku, lemah, atau tidak terkontrol. Hambatan tunadaksa yang pertama, mereka sulit bergerak seperti berjalan, berdiri, atau menggunakan tangan. Yang kedua, mereka sering sakit atau tidak nyaman karena kejang, nyeri sendi, atau otot yang lemah. Yang ketiga, mereka kurang percaya diri karena kondisi fisiknya.
Selanjutnya ada tunarungu. Definisi tunarungu adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pendengaran mulai dari ringan sampai sangat berat. Ada yang hard of hearing, masih bisa mendengar tapi hanya sebagian. Ada yang deaf atau tuli, hampir atau sama sekali tidak bisa mendengar. Karakteristik tunarungu sendiri tidak merespon suara atau sering tampak tidak mendengar, terlambat bicara atau perkembangan bahasanya lambat, banyak menggunakan isyarat tubuh untuk berkomunikasi, ucapannya sering tidak jelas atau terdengar datar dan monoton. Hambatan tunarungu, yang pertama sulit memahami bahasa lisan, yang kedua menghasilkan ucapan yang kurang jelas, yang ketiga kesulitan berkomunikasi dengan teman sebayanya sehingga mudah merasa kesepian, yang keempat sulit mengikuti pelajaran jika penjelasannya dijelaskan secara lisan. Selanjutnya ada tunalaras. Definisi tunalaras adalah kondisi ketika anak mengalami gangguan emosi dan perilaku yang membuat responnya sangat berbeda dari anak lain seusianya. Karakteristik tunalaras sendiri, pertama rata-rata IQ normalnya sekitar 90, yang kedua prestasi akademiknya rendah karena sulit fokus dan sering bermasalah di sekolah, yang ketiga perilakunya tidak terkendali seperti melawan, merusak, dan berkelahi, yang keempat menarik diri dari lingkungan atau justru sangat agresif. Hambatan dari tunalaras sendiri, yang pertama tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan sulit menyampaikan atau memahami pesan orang lain. Yang kedua sulit membangun hubungan dengan teman sebaya. Yang ketiga kesulitan berpikir logis, merencanakan tindakan dan menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada tunawicara. Definisi tunawicara adalah kondisi ketika seseorang kesulitan berbicara atau memahami bahasa sehingga komunikasi verbal tidak berjalan dengan lancar. Karakteristik tunawicara, yang pertama terlambat bicara, jadi mereka belum bisa membuat kalimat saat usianya sudah 2 tahun. Yang kedua sulit membaca, yang ketiga berkaitan dengan gangguan pendengaran, penglihatan atau motorik mulut. Yang keempat, tunawicara biasanya lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Selanjutnya hambatan tunawicara, pertama, mereka sulit memahami bahasa orang lain sehingga tidak mengerti apa yang dikatakan. Yang kedua, mereka sulit mengungkapkan kata-kata sehingga sulit menjelaskan keinginan atau pendapat mereka. Yang ketiga, suara mereka tidak jelas atau tidak normal, misalnya terlalu lemah, serak, atau nada tidak tepat. Yang keempat, bicaranya tidak lancar, misalnya gagap atau bicara terlalu cepat dan tidak berirama. Selanjutnya ada disabilitas intelektual. Definisi disabilitas intelektual adalah gangguan perkembangan syaraf yang muncul pada masa anak-anak, ditandai dengan keterbatasan fungsi intelektual dan fungsi adaptif sehingga kemampuan berpikir dan belajar yang lebih lambat dari teman seusianya. Karakteristik disabilitas intelektual sendiri, yang pertama perilaku seperti anak yang lebih kecil dari usianya, yang kedua perkembangan intelektual dan adaptif di bawah rata-rata, yang ketiga kemampuan manajemen diri dan tanggung jawab sehari-hari sangat terbatas, yang keempat kemampuan pemecahan masalahnya juga terbatas. Hambatan disabilitas intelektual, yang pertama mereka sulit memusatkan perhatian dan mengabaikan distraksi. Yang kedua, mereka kesulitan memahami instruksi, isyarat sosial, atau maksud orang lain. Yang ketiga, mereka sulit mengenali ketika diolok-olok atau diperlakukan tidak baik. Yang keempat, mereka memiliki hambatan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima, mereka bergantung pada orang lain untuk beberapa aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada learning disabilities. Pengertian learning disabilities adalah kesulitan dalam perkembangan kemampuan belajar, terutama pada bahasa, membaca, menulis, matematika, atau motorik, meskipun tidak disebabkan oleh cacat fisik atau gangguan sensorik atau rendahnya kecerdasan. Jadi bedanya dengan disabilitas intelektual, kalau learning disabilities ini mereka hanya memiliki kesulitan di beberapa kemampuan belajar saja yang bukan disebabkan oleh kurangnya kecerdasan mereka, tapi mereka hanya kesulitan saja. Namun kalau disabilitas intelektual tadi, mereka mengalami kesulitan tersebut karena mereka memang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, seperti itu. Nah, karakteristik learning disability sendiri, yang pertama ada disleksia, yaitu kesulitan membaca, mengeja, membedakan huruf, membalik huruf atau menambah huruf adidisi. Yang kedua ada disgrafia, tulisan tidak terbaca, tata letaknya tidak rapi, ukuran huruf tidak konsisten. Yang ketiga ada diskalkulia, mereka kesulitan untuk memahami angka, simbol, urutan, jarak angka,
konsep matematika, dan soal cerita. Hambatan anak-anak dengan learning disability sendiri, yang pertama mereka lambat memproses informasi sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerti pelajaran. Yang kedua, mereka tidak mampu mempertahankan perhatian saat membaca atau mengerjakan tugas. Yang ketiga, mereka sulit memahami arah, kanan kiri, jarak angka, dan bentuk huruf. Yang keempat, mereka lambat dalam mengerjakan soal, terutama yang membutuhkan penalaran atau membaca soal cerita. Yang kelima, mereka kesulitan menafsirkan makna sehingga berdampak pada pemahaman bacaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.